Baik, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh dan latihan pertidaksamaan linear dan juga pertidaksamaan kuadrat. Setelah sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear maupun daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Oke, pada kesempatan kali ini akan ada 6 contoh soal yang akan kita bahas. 3 diantaranya itu tentang pertidaksamaan linear dan 3 lainnya tentang pertidaksamaan kuadrat. Oke, langsung saja menuju soal yang pertama. Contoh latihan pertidaksamaan linear bisa dibaca di situ. Daerah penyelesaian dari negatif 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 3 ditunjukkan oleh grafik. Jadi di situ ada 4 gambar grafik, 5 buah pilihan jawaban berupa gambar grafik, diminta menentukan mana yang benar. Oke, untuk menyelesaikan ini kita lakukan identifikasi saja. Oke. Jadi nanti kita coba eliminasi pilihan jawaban yang kurang tepat. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat dulu dari pilihan jawaban yang ada. Dari kelima gambar grafik tersebut, yang diketahui adalah titik potong sumbu X-nya. Bisa dilihat di situ, titik potong sumbu X-nya diketahui semua. Ya. Yang sama itu A dan B, titik potong sumbu X-nya di negatif 1,0. Sedangkan C, D, E, titik potong sumbu X-nya itu di 1,0. Ya. Terus selain titik potong sumbu X, yang diketahui adalah titik koordinat lainnya. Ya. Untuk A dan B itu grafiknya sama persis, memotong sumbu X di negatif 1,0 dan titik potong lainnya adalah 3,3. Yang membedakan di situ adalah daerah penyelesaiannya. Yang A itu daerah penyelesaiannya di atas, yang B daerah penyelesaiannya di bawah. Begitupun C dan D, dia memotong sumbu X sama di 1,0 ya. Dan juga titik koordinat lainnya yaitu negatif 3,3. Perbedaannya daerah penyelesaian. Yang C daerah penyelesaiannya yang atas, yang D daerah penyelesaiannya yang bawah. Yang paling berbeda adalah pilihan jawaban yang E. Ya. Dia memang sama dengan pilihan jawaban C dan D, memotong sumbu X di 1,0, tapi titik potong untuk yang lainnya itu ada di negatif 3, negatif 3. Nah, caranya gimana? Kita tentukan grafiknya dulu sebelum daerahnya. Untuk menentukan grafik yang kita gunakan adalah persamaannya. Dari pertidaksamaan ini, kita ubah menjadi persamaan, berarti menjadi min 3x plus 4y kurang dari karena persamaan berarti di sini menjadi sama dengan 3. Nah, kita gunakan titik potong sumbu X-nya dulu. Di situ ada 2 pilihan. Yang pertama adalah negatif 1,0 ya. Sedangkan pilihan yang lainnya adalah 1,0. Oke. Dari 2 pilihan itu kita substitusi ke sini. Dicek manakah yang bernilai benar. Sesungguhnya cukup dicek satu saja ya, mau menggunakan ini saja atau yang itu saja. Kalau yang ini benar berarti untuk yang memotong X di sini dia nilainya salah. Sedangkan kalau yang benar adalah yang ini berarti dia yang salah. Oke, di sini kita cek menggunakan yang negatif 1,0 saja ya. Kita masukkan ke persamaannya, artinya X-nya diganti dengan negatif 1, Y-nya diganti dengan 0, apakah betul hasilnya 3? Berarti di sini menjadi min 3, saya coret di sini ya. X-nya ganti dengan negatif 1 ditambah 4 kali 0. Ternyata benar, dia jawabannya adalah sama dengan 3. Oke. Sini aja. Negatif 3 kali min 1 plus 4 kali 0
sama dengan 3. Oke. Negatif 3 kali negatif 1 adalah 3 plus 0 sama dengan 3. 3 sama dengan 3. Nah, terbukti di sini ya. Ketika disubstitusi negatif 1,0 ternyata memang betul dihasilkan 3. Berarti di sini bisa kita simpulkan untuk jawaban A dan B ada kemungkinan benar, sedangkan C, D, dan E salah karena dia tidak memotong sumbu X di di negatif 1,0. Coba cek saja 1,0 kalau disubstitusi ke sini pasti akan salah. Coba saja ya, biar yakin. Negatif 3 kali 1 tambah 4 kali 0 apakah sama dengan 3? Ternyata salah. Min 3 plus 0 tidak sama dengan 3. Karena min 3 plus 0 itu adalah negatif 3. Tidak sama dengan positif 3. Nah, berarti terbukti ya kenapa pilihan jawaban C, D, dan E bisa kita eliminasi. Oke. Ini kita hapus dulu. Sorry. Nah, kita tinggal menentukan di antara A dan B manakah jawaban yang benar. Nah, kalau di sini kita sudah menuju yang namanya daerah penyelesaian. Oke, ini yang C, D, E sudah saya eliminasi ya. Nah, daerah penyelesaiannya kalau sudah mulai daerah kita menggunakan pertidaksamaannya. Nah, di situ kita cek titik koordinat yang tidak dilalui oleh grafik tersebut. Seperti biasa saya suka menggunakan 0,0 ya. Jadi pakai pertidaksamaannya ini kita cek 0,0. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. Begitupun Y-nya juga kita ganti dengan 0. Oke. Apakah benar dia kurang dari sama dengan 3? Nah, di sini didapatkan 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 3. 0 kurang dari sama dengan 3 adalah pernyataan yang benar. Nah, karena benar berarti daerahnya 0,0 itu masuk ke daerah penyelesaian. Di antara pilihan A dan B, yang 0,0 masuk ke daerah penyelesaian adalah yang B. Nah, sedangkan yang A itu dia di luar daerah penyelesaiannya karena tidak dinarsir. Berarti untuk jawaban ini yang A itu kita eliminasi. Jawaban yang kita peroleh benar adalah jawaban yang B. Itu untuk contoh yang pertama. Ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Ini soalnya setipe dengan contoh yang pertama. Ada pertidaksamaannya, kalian diminta menentukan grafik daerah penyelesaian yang sesuai, di mana daerah pertidaksamaannya itu untuk 4x plus y kurang dari sama dengan negatif 2. Oke, langkahnya sama ya. Tapi di sini yang diketahui itu berbeda dengan di soal sebelumnya. Di sini yang diketahui adalah titik potong sumbu y-nya. Oke. Titik potong sumbu y-nya. Yang ini. Untuk A, B, C, dan D itu sama-sama memotong sumbu y di 0, negatif 2. Sedangkan yang E dia memotong sumbu y di 0,2. Terus kita lihat lagi untuk bentuk grafiknya. Untuk A dan B ini sama ya grafiknya. Selain memotong di 0,2, dia memotong di 1,2. Hanya daerah penyelesaiannya yang A itu di kiri, yang B itu yang kanan.
Sedangkan untuk C dan D itu juga sama ya. Mereka memotong di sumbu Y itu di 0, -2 dan titik koordinat lainnya itu ada di -1,2. Oke. Yang satunya di kiri, yang satunya di kanan. Sedangkan yang ini beda sendiri tadi, memotong Y di 0,2 dan titik koordinat lainnya adalah di -1, -2. Oke. Langkahnya dulu dimulai dari grafik ya, sama ya. Kita jadikan ini pertidaksamaannya itu ke dalam bentuk persamaan. Mungkin kita kerjakan di sini ya. Persamaannya adalah 4x plus Y sama dengan -2. Kita gunakan titik potong sumbu Y-nya dulu. Berarti di sini pilihannya kalau tidak 0, -2, 0,-2 ya 0,2. Di antara keduanya ini manakah yang benar? Kalau yang benar adalah yang atas, berarti pilihan jawaban E langsung kita eliminasi. Tapi kalau yang benar yang bawah, berarti kemungkinan jawabannya adalah A, B, C, atau D. Yang E langsung kita saya ulangi. Kalau yang benar yang atas, berarti pilihan E kita eliminasi. Tapi kalau yang benar adalah yang bawah, berarti A, B, C, dan D yang kita eliminasi, otomatis jawaban E adalah yang benar. Oke, kita tidak harus mensubstitusi keduanya ini, tapi dipilih satu saja. Saya akan memilih yang atas, apakah nanti bernilai benar atau salah. Kita akan mengecek untuk 0,-2. Artinya persamaan ini X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti -2. Langsung saja 4 kali 0 ditambah -2 sama dengan -2. Benar enggak? 0 plus -2 sama dengan -2. Ternyata betul, hasil yang didapatkan adalah -2. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa titik koordinat 0,-2 adalah titik yang benar. Titik potong grafik tersebut dengan sumbu Y adalah di 0,-2. Di sini langsung saja ya kita eliminasi untuk jawaban yang E. Karena dia tidak memotong sumbu Y di 0,-2. Nah, selanjutnya kita mengecek untuk titik koordinat yang lainnya. Ada dua pilihan di sini. A dan B memotong di 1,2. C dan D memotong di -1,2. Nah, karena ini masih grafik, yang kita gunakan masih persamaannya. Ada 1,2, yang satunya -1,2. Ya. Kita cek salah satu saja, saya akan mengecek yang atas. Artinya kalau yang atas benar, berarti C dan D kita eliminasi. Kalau atas itu salah, berarti yang kita eliminasi adalah A dan B. Oke. Kita substitusi, X-nya diganti dengan 1, Y-nya diganti dengan 2. Apakah benar menghasilkan -2? Ternyata jelas salah. 4 ditambah 2 tidak mungkin -2. 4 tambah 2 adalah 6. 6 tidak sama dengan -2. Nah, dari situ berarti kalau kita substitusi 1,2 itu jawabannya salah. Berarti kita eliminasi untuk jawaban yang A dan B. Berarti akan benar untuk -1,2. Nanti kalau dicoba itu pasti benar, tidak usah kita buktikan di sini. Nah, tinggal dua pilihan jawaban. Kalau enggak C, ya D. Ya, berarti tinggal cek daerah ya. Kalau sudah menuju ke daerah, oke, yang kita gunakan bukan persamaan lagi, tapi pertidaksamaannya. Oke, A dan B saya eliminasi lagi ya. Yang E juga
Pertidaksamaannya adalah 4x plus y kurang dari sama dengan negatif 2. Oke, kalau daerah kita cek titik koordinat yang tidak dilalui grafik. Seperti biasa saya suka pakai 0,0. Kita cek 0,0. Artinya x-nya diganti dengan 0, y-nya diganti juga dengan 0. Apakah mendapatkan jawaban yang benar? Ternyata 0 tambah 0 kurang dari negatif 2, 0 kurang dari negatif 2 adalah pernyataan yang jelas-jelas salah, ya. Karena 0 itu jelas lebih besar dari bilangan negatif. Nah, karena salah berarti 0,0 tidak masuk ke daerah penyelesaian. Di antara C dan D, yang 0,0 tidak masuk ke daerah penyelesaian itu yang mana? Jelas yang C, ya kan? Dia tidak masuk ke dalam arsiran, sedangkan yang D dia masuk ke arsiran, sehingga ini kita eliminasi. Jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjutkan menuju contoh soal yang ketiga atau soal yang terakhir untuk pertidaksamaan linear. Di situ yang diketahui adalah Di situ yang diketahui adalah gambar grafiknya, dan kalian diminta untuk menentukan mana pertidaksamaan yang sesuai. Nah, gambar grafiknya di situ adalah gambar grafik garis lurus memotong sumbu x di negatif 6,0 dan memotong sumbu y di 0,3. Kan? Terus daerah penyelesaiannya ada di daerah sini, ya, dimana 0,0 masuk ke daerah penyelesaian, ya kan? Nah, caranya kita cari persamaannya dulu. Untuk mencari persamaannya seperti apa? Nah, di sini mudah untuk menentukan persamaan. Kenapa? Karena titik potong sumbu x-nya diketahui dan titik potong sumbu y-nya diketahui. Nah, ini bilangan ini yang kita gunakan untuk membuat persamaannya. Di mana? Ya, negatif 6 ini kan titik potong sumbu x-nya, negatif 6,0. Nah, negatif 6 ini nanti akan menjadi koefisien dari y, sedangkan 3 ini dia memotong sumbu y. Kebalikannya, y akan menjadi, 3-nya akan menjadi koefisien dari x, ya. Jadi memotong x menjadi koefisien y, memotong y menjadi koefisien x. Nah, nanti dia akan sama dengan berapa? Akan sama dengan hasil perkalian mereka. Berarti negatif 6 kali 3 adalah negatif 18. Oke. Berarti di sini kalau dituliskan ke dalam persamaan, kita mulai dari x-nya dulu. X itu yang memotong di y, ya. Berarti 3x, ya, ditambah negatif 6 karena dia memotong x, dia jadi temennya y, sama dengan hasil perkaliannya mereka, 3 kali min 6 sama dengan berapa itu? 3x min 6, y sama dengan negatif 18. Kita sederhanakan, dibagi 3 semua bisa, ya, akan menjadi x min 2y sama dengan negatif 6. Oke, ini adalah persamaannya. Terus mengubah dia menjadi pertidaksamaan seperti apa? Oke, kita lanjutkan. Kita tulis ini, tapi persamaannya kita ganti dulu dengan titik-titik. Jadi, kita ubah menjadi x min 2y titik-titik-titik 6. Negatif 6. Nah, di sini kita akan mencoba substitusi 0,0. Nah, kita substitusi 0,0, artinya x-nya itu diganti dengan 0, ya kan? Ditambah y-nya diganti dengan 0 menjadi 2 kali 0 titik min 6. Nah, terus
di sini 0,0 masuk ke DHP atau tidak? Jelas dia masuk karena ada di daerah arsiran. Nah, kalau masuk berarti pernyataan ini harus benar, ya. Berarti di sini menjadi 0 plus 0 titik 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 min 6, min 6, ya kan? Berarti 0 titik 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 min 6. Agar pernyataan ini benar, ya, 0 itu kurang dari atau lebih dari negatif 6. Jelas yang benar adalah 0 itu lebih dari negatif 6. Sekarang yang diperhatikan apa lagi? Grafiknya, dia nyambung atau putus-putus. Jelas gambarnya dia grafik yang nyambung. Berarti di sini tandanya menggunakan lebih dari. Ini yang titik-titik kita isi dengan lebih dari semua. Nah, jadilah kita peroleh pertidaksamaan yang sesuai adalah X min 2Y lebih dari sama dengan negatif 6. Langsung kita menuju ke pilihan jawaban yang ada. Untuk X yang positif hanya ada di pilihan jawaban D dan E. Tapi 6-nya di ruas kanan itu adalah positif, padahal seharusnya negatif. Berarti di sini karena 6-nya di ruas kanan itu negatif, ya, meskipun di ruas kiri sudah betul X min 2Y, mereka berdua kita eliminasi karena tidak sesuai. Gitu ya. Terus gimana dong? Di sini nggak ada yang X-nya positif. Ya sudah, oke, ini saya hapus dulu ya. Biar luas space-nya. Oke. Tadi yang betul adalah 0 lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, terus gimana biar dia bernilai benar? Ya sudah, ini dikali negatif 1. Ya, kita kali dengan negatif 1 semuanya, berarti akan menjadi min X plus 2Y yang di ruas kanan kali negatif 1 juga menjadi positif 6. Tapi konsekuensinya apa kalau negatif 1 dikali negatif 1? Karena ini pertidaksamaan, kalau dia dikali negatif 1, lambangnya akan berubah arah menjadi kurang dari sama dengan. Sekarang coba dicek di pilihan jawaban yang ada, apakah ada yang nilainya yang pertidaksamaannya adalah min X plus 2Y kurang dari sama dengan min 6. Jelas di situ ada, yaitu untuk jawaban yang C, ya. Nanti kalau kalian misalnya coba substitusi 0,0 ya ke jawaban A, B, D, E, itu pasti akan mendapatkan jawaban yang salah. Yang benar adalah yang C, gitu ya. Itu adalah contoh pertidaksamaan linear yang ketiga. Ya. Untuk selanjutnya kita menuju ke contoh latihan pertidaksamaan kuadrat. Ada 3 contoh juga. Kita mulai dari contoh yang pertama. Oke. Untuk contoh yang pertama, kalian diminta menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 2X min 15 adalah, oke, ya. Di sini kalian tidak perlu terlalu pusing mengidentifikasi kenapa. Coba diperhatikan pilihan jawaban yang ada. A, B, C, D, E itu gambar grafik atau gambar kurva parabolanya sama semua, ya. Terbuka ke atas semua, kemudian memotong di sumbu X di 5,0 dan juga negatif 3,0 semua, ya kan? Kemudian titik potong sumbu Y-nya juga sama di 0, negatif 15 semua. Nah, kalau seperti ini kalian tidak usah lama-lama, ya. Langsung saja tinggal menentukan daerah penyelesaiannya. Karena jelas di situ gambar grafiknya sama semua. Oke, tinggal menentukan daerah penyelesaiannya. Seperti biasa, paling mudah kita cek 0,0. Ya, di situ 0,0-nya tidak dilalui grafik, berarti bisa kita gunakan semua. Oh ya, untuk grafiknya kita perhatikan di situ ya.
Di situ tidak ada yang putus-putus alias nyambung semua. Oke, sedangkan di soalnya di situ memang menggunakan tanda sama dengan. Berarti di sini belum ada pilihan jawaban yang bisa kita eliminasi karena semua gambarnya nyambung sesuai dengan yang diminta soal karena kurang dari sama dengan. Langsung aja cek 0,0 karena ini daerah, kita cek kepertidaksamaan ya. Saya cek di sini. Cek 0,0. Berarti ketika cek 0,0, y-nya itu diganti dengan 0, apakah benar? Kemudian x-nya itu diganti 0, apakah benar hasilnya nanti? Min 2x min 5, x-nya diganti 0 juga. Min 15. Oke, di situ jelas 0 kurang dari sama dengan 0, min 0 min 15 didapatkan 0 kurang dari sama dengan negatif 15. Kalau di sini ya jelas sekali bahwa 0 kurang dari sama dengan negatif 15 adalah pernyataan yang salah. Artinya kalau dia salah berarti 0,0 tidak masuk ke daerah penyelesaian. Jelas sekali di antara pilihan jawaban A, B, C, dan E yang 0,0-nya tidak masuk ke daerah penyelesaian itu ada di mana? Ada di jawaban yang A. Dia tidak masuk di arsiran. Ya, berarti kita bisa langsung jawab A. Kenapa B salah? Ya karena 0,0 masuk ke daerah penyelesaian. Lah C, kenapa salah? Memang di yang di sini dia tidak masuk penyelesaian, tapi lihat di atasnya dia masuk penyelesaian. Ini jelas salah. Begitupun yang D ya. Dia salah, begitu juga yang E. Yang paling betul adalah ini. 0,0 tidak masuk ke daerah penyelesaian karena ketika disubstitusi hasilnya salah. Ya, jadi sangat mudah ketika ketemu pertidaksamaan diminta menentukan grafiknya dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, tapi gambar grafiknya sama semua. Itu untuk contoh yang pertama. Beda kasus untuk contoh yang kedua. Kita langsung saja. Dilihat di situ kalian diminta menentukan daerah penyelesaian dari Y lebih dari 2x kuadrat min 4x min 1. Nah, ini perlu diidentifikasi dulu. Ya. Yang pertama diidentifikasi apa? Pertidaksamaannya. Dia pertidaksamaannya adalah lebih dari. Ya, tidak menggunakan tanda sama dengan. Berarti gambar grafiknya apa? Putus-putus atau nyambung? Jelas harus putus-putus. Di antara jawaban A, B, C, D, E, yang putus-putus itu ada di jawaban A, B, dan C. Sedangkan D dan E itu terlihat gambar kurvanya itu gambarnya nyambung. Nah, itu bisa kita eliminasi. Sudah otomatis ya. D dan E adalah jawaban yang salah karena dia nyambung. Nah, setelah kita ngecek putus-putusnya, tersisa jawab A, B, dan C. Nah, selanjutnya yang kita identifikasi apa? Bentuk kurvanya ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Untuk mengecek kurva terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, dilihat dari apa? Dilihat dari koefisien X kuadrat, apakah positif atau negatif. Di sini koefisien X kuadrat adalah positif 2. Karena dia positif 2, jelas dia akan terbuka ke atas. Nah, dari sini kita dapat mengeliminasi satu jawaban lagi, yaitu jawaban yang C. Kenapa? Karena dia terbuka ke bawah. Tersisa 2 pilihan jawaban di sini. Kalau tidak A, yo B. Nah, di situ sama ya daerah penyelesaiannya yang daerah dalam. Itu nanti nggak usah kita cek. Kenapa? Karena kita cukup mengecek titik koordinatnya saja. Kita substitusikan kepertidaksamaannya itu menghasilkan nilai yang benar atau salah. Bukan pertidaksamaan. Dicek kepersamaan ya, karena kita tidak mengecek daerah. Kita sedang mengecek mana kurva yang benar. Kalau kurva kita masukkan ke persamaan. Perbedaannya di mana tuh itu? Oke.
ada dia diketahui apa itu puncaknya, ya. Yang satunya puncaknya itu di berapa? Yang A itu puncaknya di 1, negatif 3, sedangkan yang B puncaknya di negatif 1, negatif 3. Oke, di situ saja sudah jelas ya untuk puncaknya ya. 1, min 3 dan negatif 1, min 3. Oke, di sini kita ngecek aja. Oke, menggunakan rumus puncak. Puncak itu apa? XP dan juga YP. Oke, di sini YP-nya kebetulan sama-sama negatif 3 ya. Nah, yang beda itu XP-nya. XP itu dicari menggunakan rumus apa? XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Di situ B-nya berapa? B-nya adalah negatif 4. Berarti di sini akan menjadi negatif 4 per 2 kali A-nya berapa? A-nya adalah 2. Dari situ min 4 nilainya adalah positif 4, ya kan? Dibagi dengan 2 kali 2 juga 4. 4 dibagi 4, 1. Nah, di antara pilihan jawaban A dan B, yang puncaknya X-nya sama dengan 1, yang A atau yang B? Jelas yang A. Itu ya. Nah, dari situ saja kita bisa langsung dapat jawabannya, anak-anak. Ya kan? Langsung dapat jawabannya. Berarti daerah penyelesaian yang benar di sini adalah jawaban yang A, tanpa harus kita tentukan daerah penyelesaiannya menggunakan pertidaksamaan. Di sini kita tadi cuman modal menentukan grafiknya putus atau nyambung, ya kan? Kemudian yang kedua, kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah. Yang terakhir kita menggunakan yang diketahui di situ titik puncaknya. Ternyata dia untuk X-nya adalah sama dengan 1, bukan negatif 1. Nah, dari situ ini saya hapus. Jawaban yang benar untuk soal yang kedua ini ya adalah yang A. Yang B ini kita eliminasi. Seperti itu. Ini adalah contoh yang kedua. Langsung sekalian ya untuk contoh yang ketiga. Sorry, ada di sebelahnya. Oke. Seperti contoh ketiga untuk pertidaksamaan linear ya. Di sini kalian punya grafiknya, punya daerah penyelesaiannya, diminta untuk menentukan mana pertidaksamaan yang benar. Modalnya apa di sini? Modalnya adalah ini. Ada 2 titik potong X, yaitu min 5,0 dan juga 3,0. Kemudian ada 1 titik lagi, bukan puncak ya di situ, melainkan adalah titik potong sumbu Y-nya di 0,15. Nah, kalau seperti itu, ya, tinggal kita tentukan pertidaksamaannya. Oh ya, ada yang kelupaan di sini. Kita bisa mengidentifikasi pertidaksamaannya itu dari arah kurvanya dulu. Kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Di sini dia jelas terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, koefisien X kuadrat harus negatif. Di pilihan jawaban A, B, C, D, E, yang negatif hanya di pilihan jawaban A, B, C, D. Sedangkan yang E, dia X kuadratnya koefisiennya positif 1. Ya sudah, dia jelas langsung kita eliminasi. Gitu. Dilihat dari arah kurvanya. Oh iya, untuk pertidaksamaannya gimana? Oh, ternyata menggunakan sama dengan semua ya di situ ya. Berarti cocok dengan kurvanya. Kurvanya gambarnya nyambung. Di situ pertidaksamaannya menggunakan sama dengan semua. Oke, selanjutnya kita sisakan tersisa 4 jawaban A, B, C, dan D. Oke, ditentukan mana yang benar. Bisa kita klasifikasikan di situ untuk jawaban A dan B itu bentuknya sama. Yang beda cuman pertidaksamaannya. Yang satu lebih dari
sama dengan, yang satunya kurang dari sama dengan. Sedangkan yang C dan D itu juga sama, setipe. Yang satu lebih dari sama dengan, yang satunya kurang dari sama dengan. Oke, masing-masing mereka kita anggap dulu menjadi persamaan dulu aja ya. Yang AB kalau jadi persamaan menjadi Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 15. Sedangkan yang C dan D kalau dijadikan persamaan akan menjadi Y sama dengan min X kuadrat. Oke. Terus plus 2X plus 15. Oke. Ini A dan B kalau dijadikan persamaan, ini C dan D kalau dijadikan persamaan. Oke. Yang diketahui dulu di situ yang paling mudah adalah untuk tipot Y. Tipot Y didapatkan ketika X sama dengan tipot Y diperoleh ketika X sama dengan 0. Sekarang kita coba substitusi X sama dengan 0 ke kedua persamaan ini. Apakah hasilnya sama dengan 15? Oke. Kita coba, kita lihat di sini saja ya, tidak usah dicoba ya. Ketika di sini X-nya digantikan 0, jelas nanti didapatkan Y-nya adalah 15. Berarti untuk jawaban A dan B ada kemungkinan benar. Terus yang C dan D gimana? Ada kemungkinan benar juga enggak? Coba, ketika Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 15, X-nya ini kita gantikan dengan 0, ternyata juga sama, didapatkan hasilnya 15. Oke, berarti di sini untuk A, B, C, D sama ya, titik potong sumbu Y-nya didapatkan 0,15. Oke, berarti di sini belum bisa kita eliminasi karena titik potong sumbu Y-nya itu sama. Ya, sekarang coba kita tentukan untuk titik potong sumbu X-nya. Siapakah di antara mereka yang titik potong sumbu X-nya adalah negatif 5,0 dan 3,0. Nah, di sini kita gunakan salah satu saja. Oke, Bu Winda seperti biasa ya, ngecek titik potong sumbu X yang atas. Kalau dia benar, berarti kemungkinan jawabannya kalau enggak A, yo B. Gitu. Tapi kalau dia salah, berarti jawaban yang benar adalah C atau D. Oke. Yuk, cara mencari tipot X gimana? Oke. Ini tak hapus ya. Mencari tipot X, Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini ya kan, ini kan sama saja dengan min X kuadrat min 2X plus 15 sama dengan Y-nya tak taruh belakang. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0. Ini coba kita faktorkan. Nah, untuk memfaktorkan dia tidak bisa karena X-nya ini negatif. Kita ubah dulu biar jadi positif. Kita kalikan semua dengan negatif 1. Oke. Dikali min 1. Dikali min 1 di situ akan didapatkan X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Sekarang coba difaktorkan, didapatkan berapa? Dikali hasilnya negatif 15, dijumlahkan adalah positif 2, yaitu X min 3, X plus 5. Ya enggak? Dikali negatif 15 ya, negatif 3 kali positif 5, dijumlahkan adalah positif 2. Dari situ diperoleh nilai X-nya berapa? X min 3 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Didapatkan X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan negatif 5. Oke, koordinatnya berarti berapa itu? 3,0, 3,0
dan juga negatif 5,0. Oke, sesuai dengan gambar grafiknya. Oke, sip, sangat amat sesuai. Didapatkan titik potong sumbu X-nya adalah 3,0 dan negatif 5,0. Berarti dari sini bisa kita simpulkan kemungkinan yang benar itu jawaban A atau B. C dan D kita eliminasi. Dari situ terakhir kita tinggal menentukan daerahnya saja. Seperti biasa, ini saya hapus ya. Oke. Untuk menentukan daerah kita mulai pakai pertidaksamaannya. Nah, tapi kan kita belum tahu nih pertidaksamaan yang benar itu yang mana. Oke, kita tuliskan dulu. Bentar, ini saya hapus ya. Oke, tadi pilihan jawaban yang C dan D kita eliminasi. Kemungkinan yang benar adalah A dan B. Jadi untuk menentukan apakah dia lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, kita tuliskan dulu. Nah, itu dibuat titik-titik dulu, pertidaksamaannya diisi di akhir. Min X kuadrat min 2X plus 15. Nah, di sini kita biasa ngecek koordinat yang tidak dilalui grafik. Paling mudah di sini 0,0. Dan di sini 0,0 masuk ke daerah penyelesaian. Kalau dia masuk ke daerah penyelesaian, artinya nanti ketika disubstitusi harus bernilai benar. Kita masukkan 0,0. Berarti Y-nya diganti dengan 0. X-nya juga diganti dengan 0. Kuadrat min 2 kali 0 plus 15. Dari situ 0 titik. Nah, di sini negatif 0 kuadrat negatif 0 min 0 plus 15. Nah, di situ jelas 0 titik 15 ya. Negatif 0 15 diperoleh nilainya adalah positif 15. Pernyataan yang benar untuk 0 dan negatif 15 itu apa? Apakah 0 itu lebih dari sama dengan negatif 15 atau 0 itu kurang dari sama dengan positif. Apakah 0 itu lebih dari positif 15 ataukah 0 kurang dari sama dengan positif 15? Jelas yang benar adalah 0 kurang dari 15. Dikarenakan grafiknya nyambung, berarti di sini menggunakan sama dengan. Di sini menggunakan sama dengan, di sini menggunakan sama dengan. Nah, ini yang atas ini kuncinya yang kita peroleh. Kurang dari sama dengan. Dari situ dapat kita simpulkan jawaban yang benar adalah untuk yang Y kurang dari sama dengan min X kuadrat min 2X plus 15. Kita eliminasi jawaban yang A, jawaban yang benar adalah yang B. Jadi begitu ya untuk menentukan pertidaksamaan kuadrat dari grafik yang sudah diketahui. Dilihat dulu putus nyambungnya, itu menentukan menggunakan sama dengan atau tidak. Dilihat kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah untuk menentukan koefisien X kuadratnya positif atau negatif. Baru setelah itu kita gunakan apa saja yang diketahui, apakah titik potong sumbu Y, apakah puncak, apakah titik potong sumbu X, seperti itu. Oke, ya, itu semua adalah contoh-contoh latihan baik pertidaksamaan linear maupun pertidaksamaan kuadrat ya. Itu harus kalian pahami. Nah, kalau sudah paham, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar menuju ke yang namanya sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.